Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita mau belajar kembali tentang kalimat yang menyatakan masalah. Nah, dan kalimat penyelesaian masalah serta kalimat saran dalam wacana. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dalam wacana. Yang kedua, menentukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dalam wacana. Yang ketiga, menjelaskan kalimat saran dalam sebuah wacana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Namun, setiap masalah yang muncul dapat kita selesaikan bila kita bersungguh-sungguh mencari cara penyelesaiannya atau mencari jalan keluar yang terbaik. Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus diselesaikan atau dipecahkan agar keadaan menjadi lebih baik. Nah, kalimat masalah. Apa yang dimaksud dengan kalimat masalah? Kalimat, ya, sebuah kalimat yang mengandung sebuah permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Ibu ulang sekali lagi ya. Kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung sebuah masalah dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Nah, dalam kalimat masalah biasanya disertai dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan disertai kalimat saran. Nah, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dari sebuah masalah yang timbul atau yang ada. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang memberi saran, pendapat, anjuran yang biasanya berbentuk solusi, jalan keluar yang disampaikan pada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya menggunakan kata-kata berikut seperti sebaiknya, hendaknya, seharusnya, lebih baik, saran saya, mestinya, usul saya, menurut saya, ada baiknya, dan lain-lain. Itulah ciri kalimat saran. Jadi kalimat saran itu biasanya menggunakan kata-kata yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Nah, kalimat masalah misalnya, Mega lemah dan mudah sakit. Lalu, kalimat penyelesaian masalahnya, makan makanan bersih dan bergizi. 2. Makan dan minum terus harus teratur. 3. Olahraga teratur. 4. Istirahat harus cukup. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Lalu kalimat saran yang muncul adalah Mega sebaiknya menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan makanan bergizi agar tetap sehat dan tidak mudah sakit sehingga bisa belajar dengan baik. Atau kalimat saran yang kedua, Mega sebaiknya makan secara teratur agar tetap sehat sehingga bisa fokus dalam belajar. Anak-anak perhatikan, di sini ada sebuah wacana. Coba kamu baca wacana ini dengan sungguh-sungguh dan kamu tentukan mana masalahnya, kemudian kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat sarannya. Anak-anak, kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, kita menemukan masalah. Nah, masalahnya adalah, perhatikan, di sini ada sebuah masalah. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Ini merupakan sebuah masalah. Lalu, kalimat penyelesaian masalahnya adalah, nah lihat,
Masalahnya mereka melihat daun berserakan di halaman. Kalimat penyelesaian masalahnya adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. 2. Daun tersebut dimasukkan dalam tong sampah. Yang ketiga, sampah daun dapat diolah menjadi sampah organik. Ini merupakan kalimat penyelesaian masalah. Lalu saran apa yang bisa kita berikan? Nah, sarannya adalah semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Bisa ditambah alasan agar warga sekolah betah tinggal di sekolah. Atau misalnya saran yang lain, sebaiknya semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya supaya sekolah tampak bersih. Nah, anak-anak, perhatikan berikut ini. Ini ada sebuah wacana, ya. Wacana ini berjudul "Setiap Orang Ingin Didengar". Nah, coba Ibu bacakan ya wacana ini. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Anak-anak, dalam wacana ini tentu kita menemukan sebuah permasalahan, yaitu permasalahannya setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan, ya. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Lalu ada kalimat penyelesaian, ya. Apa saja coba? Kalian boleh dilihat misalnya di sini kalimat penyelesaiannya yang pertama. Ya, yang pertama, apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Atau yang kedua, sebaiknya kita menatap mata orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Lalu, perhatikan apa yang sedang diucapkan. Kelima, jadilah pendengar yang baik. Keenam, saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Nah, ini anak-anak merupakan penyelesaian dari sebuah masalah. Lalu, kalau kita diminta membuat saran. Nah, misalnya sarannya adalah sebaiknya bila ada teman yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Atau kalimat saran berikutnya, hendaknya kita memperhatikan teman yang berbicara. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang ya maksud dari saran-saran yang kita ucapkan pada teman. Misalnya ada saran, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud dari saran ini? Maksudnya adalah dengan menatap mata orang yang berbicara menunjukkan rasa hormat, sopan, dan memperhatikan orang yang berbicara. Berikutnya, sarannya adalah akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa hal itu disarankan? Coba jelaskan. Nah, dengan mendengarkan pembicaraan sampai selesai, hal itu menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Yang kedua, kita pun akan mampu memberi jawaban, tanggapan atau pendapat yang baik jika diminta oleh lawan bicara kita. Anak-anak, saran berikutnya adalah sebaiknya berbicara dengan suara lembut. Apa ya maksud saran tersebut? Nah,
Maksud saran tersebut anak-anak, intonasi suara berpengaruh dalam berkomunikasi. Jika berbicara dengan nada tinggi atau keras, bisa dianggap marah. Nah, akibatnya apa? Bisa terjadi pertengkaran, permusuhan, atau teman bicara kita tersinggung sehingga sakit hati yang menimbulkan permusuhan tadi. Nah, berikutnya, apa ya maksud dari saran ini? Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Maksudnya apa ya? Nah, anak-anak, maksud saran di atas adalah membicarakan sesuatu keburukan menyebabkan pertengkaran, permusuhan, dan merupakan sebuah kesalahan. Lalu yang kedua, alasan kedua, berbicaralah hal-hal yang baik agar kita punya banyak teman. Nah, anak-anak, berikutnya adalah berbicara dengan sopan. Nah, apa maksud saran tersebut? Dengan berbicara sopan, maka suasana damai dan mempererat persahabatan. Tetapi jika berbicara kurang sopan akan menyakiti hati teman dan menyinggung perasaan teman. Nah, karena itu anak-anak, sebaiknya kalau kita berbicara dengan siapapun, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Tujuannya untuk menghargai teman yang diajak bicara dan agar bisa menimbulkan suasana yang damai serta mempererat persahabatan. Setiap saran yang kita sampaikan tentu saja memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kesimpulan kali ini adalah kalimat masalah biasanya diikuti dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran. Berikutnya, dalam menyampaikan pesan harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik agar tidak menyinggung perasaan teman. Dan kalimatnya harus mudah dipahami oleh teman kita. Berikutnya, tetap semangat anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Ingat anak-anak, pada waktu kita memberikan saran pada teman kita, berikanlah saran dengan santun. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.